Mari bersama kembali kita membuka Alkitab kita di dalam Injil Lukas pasal yang kelima. Injil Lukas pasal yang kelima ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-16. Lukas 5 ayat yang ke-12 mulai, Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Pada suatu kali Yesus berada dalam sebuah kota. Di situ ada seorang yang penuh kusta. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia dan memohon, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu, dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Yesus melarang orang itu memberitahukannya kepada siapapun juga dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan seperti yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Akan tetapi Yesus mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Nah, ini cerita yang sangat sederhana, cerita yang sering kita dengar. Dan kita juga sudah mengetahui inti ceritanya bahwa Tuhan mau menyembuhkan kita yang sakit. Ya, bahwa tanpa ragu dan tanpa perlu perdebatan, setiap kita kalau sakit, kapanpun, dimanapun, dan tanpa merasa tertuduh, boleh meminta kepada Tuhan kesembuhan dan mempunyai keyakinan bahwa Tuhan menyembuhkan. Ya. Di sini kita lihat Yesus dikatakan ada di dalam sebuah kota. Nah, di situ ada seorang yang penuh kusta. Kemungkinan besar orang ini sudah sangat terdesak, sudah dalam taraf akan mati. Karena kalau tidak terdesak, orang kusta tidak mungkin ada dan masuk di dalam kota pada zaman itu. Ya, tetapi di sini dikatakan di situ ada seorang yang penuh kusta. Bahkan di sini dikatakan penuh kusta, bukan kusta yang baru dimulai. Artinya anggota tubuh dari orang ini sudah tidak lengkap karena penuh kusta. Ya, di situ ada seorang yang penuh kusta. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia dan memohon, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Ketika orang ini penuh dengan kusta, maka dia menyadari tidak ada seorang pun yang bisa menyembuhkan dia, kecuali Yesus. Kecuali Tuhan. Yang jadi masalah adalah dia punya iman, dia tahu bahwa Yesus mampu menyembuhkan. Yesus punya kuasa untuk menyembuhkan. Tetapi yang jadi masalah adalah dia meragukan bahwa Yesus mau menyembuhkan dia. Karena penyakit kusta pada zaman Alkitab ini ditulis berbeda dengan zaman kita sekarang. Penyakit kusta sekarang ya virus, tetapi penyakit kusta di zaman Alkitab itu berbicara selain virus tentunya diawali dengan dosa. Itu penyakit dosa. Ya. Sehingga ketika orang ini menyadari bahwa ini penyakit karena dosa,
dan dia juga menyadari bahwa Yesus adalah Tuhan, maka ada keraguan. Apakah mungkin Tuhan akan menyembuhkan dia, menyembuhkan penyakit dosanya ini? Ya. Sanggup? Iya sanggup. Tetapi apakah mau? Nah, banyak dari kita, bahkan orang-orang Kristen yang berpuluh-puluh tahun menjadi orang Kristen, itu tidak mempunyai keyakinan loh, bahwa Tuhan akan memberikan apa yang mereka inginkan. Sama seperti orang kusta ini dikatakan, Tuhan jika Tuhan mau, bukan jika Tuhan sanggup. Semua manusia secara umum, semua manusia percaya bahwa Tuhan itu mampu melakukan apa aja. Tetapi hanya sedikit orang yang percaya bahwa Tuhan akan menjawab doa dari semua orang. Ya kan? Sebagian atau bahkan sebagian kecil orang doanya dijawab. Oh iya, karena hidupnya kudus. Hidupnya sungguh taat. Tetapi bagaimana dengan orang berdosa? Bagaimana dengan kita yang masih banyak kelemahan? Bagaimana dengan orang kusta ini yang menyadari bahwa tubuhnya penuh dosa? Tidak usah berpikir tubuhnya penuh penyakit, sekarang tubuhnya penuh dosa. Sehingga dia tidak merasa yakin bahwa Tuhan akan menjawab doanya. Tuhan akan menolong. Bahwa pengenalan kita akan Tuhan itu sangat penting. Karena kalau kita tidak mengenal Tuhan, tidak mempelajari firman Tuhan dengan sungguh-sungguh dan mengenal Tuhan melalui firman-Nya, maka kita akan mempunyai anggapan pikiran Tuhan itu seperti manusia. Ya. Kalau dia lagi tidak senang ke kita, dia tidak akan menolong kita. Ya. Tetapi Tuhan tidak seperti itu. Oleh karena itu kembali pada akhirnya betapa pentingnya kita mempelajari firman Tuhan sehingga kita sungguh-sungguh mengenal Tuhan itu seperti apa. Seorang hamba Tuhan mengatakan ketika orang-orang berdebat tentang Allah Trinitas, Allah Tritunggal. Hamba Tuhan ini mengatakan pertanyaannya salah sih. Orang Kristen yang ditanya ke orang Kristen Allahnya ada 3 atau ada 1. Ya. Bukan seperti itu. Pertanyaannya seharusnya bagaimana Allah orang Kristen. Nah, itu baru tepat dia bilang. Ya. Artinya bahwa bahkan pertanyaan pun bisa membuat kita semakin menyimpang. Artinya betapa pentingnya kita itu sungguh-sungguh mempelajari dan mengenal Allah kita. Nah, kembali kepada pembahasan kita, di sini orang yang punya penyakit kusta ini mengenal Tuhan sebagai Tuhan yang maha kuasa. Tetapi dia tidak mengenal dan belum mengenal Tuhan sebagai Tuhan yang mengasihi, Tuhan yang menyembuhkan. Ingat kalau kita mengenal Tuhan sebagai Tuhan penyembuh, paling mudah begini saja. Dokter dalam keadaan berperang, itu mau yang sakit, mau yang luka, ya, mau yang mati dari pihak musuh, ketika ketemu sama dokter, maka dokter itu pasti akan berusaha untuk menyembuhkan, untuk menyelamatkan. Ya, itu dokter secara manusia. Nah, bayangkan Yesus yang adalah Tuhan sang penyembuh, sekarang bertemu dengan orang yang punya penyakit kusta dan juga dalam keadaan kritis karena di sini dikatakan penuh kusta. Ya.
bagaimana bisa tidak tergerak untuk tidak menyembuhkan. Dan masih saja orang kusta ini bertanya, Tuhan, engkau mau? Tuhan, engkau mau? Masih bertanya, apakah mau? Banyak loh dari kita, ketika kita meminta sesuatu yang menurut kita besar, mustahil. Kita berpikir begini, apa yang sudah aku lakukan bagi Tuhan? Apa yang sudah aku lakukan? Kenapa kok berbalik ke kita? Ini masalah Tuhan, bukan masalah kita. Kalau kita melihat diri kita, tidak ada sesuatu yang layak dari kita yang akan membuat kita itu layak menerima semua yang baik yang Tuhan akan kerjakan. Tidak ada. Ya. Di sini jelas orang ini penuh dosa, bukan hanya penuh penyakit. Sehingga dia bertanya, jika Tuhan mau, bersyukur Tuhan menjawab, aku mau. Aku mau. Dan kalau kita perhatikan di sini, kata ini penuh kusta, kemudian ayat 13 dikatakan Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu. Berapa puluh tahun orang ini tidak pernah disentuh. Berapa puluh tahun orang ini tidak pernah dipeluk. Bahwa menurut ilmu kesehatan seorang bayi yang sering disentuh, sering dipeluk, itu tubuhnya mengalami kekebalan undak atas banyak penyakit, ya. Artinya kesehatannya itu lebih tahan untuk menghadapi penyakit, ya. Nah, ketika seorang bayi tidak pernah mengalami sentuhan, tidak mengalami pelukan, bayangkan bayi itu akan mudah menjadi sakit, menjadi lemah. Itu dalam hal tubuh. Bagaimana dalam hal kejiwaan? Dia pasti merasa, ya kalau sudah mengerti merasa, aku tidak diinginkan. Lebih baik aku mati, lebih baik aku meninggalkan tempat ini, toh aku tidak dianggap. Nah sekarang kembali kepada orang yang sakit kusta ini. Bayangkan berapa puluh tahun dia tidak pernah disentuh, tidak pernah dijamah, tidak pernah dipeluk. Sehingga saya percaya bahwa penyakitnya itu lebih cepat menggerogoti tubuhnya. Tetapi di sini kita melihat Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu. Sidang jemaat, mungkin banyak orang jijik kepada kita. Tetapi melalui firman ini kita lihat, Yesus tidak pernah jijik terhadap kita. Yesus tidak pernah menjauh dari kita. Ketika orang mengusir kita, ketika orang menjauh dari kita, kita lihat melalui firman Tuhan ini, Yesus mendekat. Yesus menyentuh orang ini. Yesus mengatakan, aku mau menyembuhkan engkau. Ketika orang yang lain mau melempari orang kusta ini, Yesus berkata, aku mau menyembuhkan engkau. Ya. Ini loh Tuhan kita. Ya. Ini loh Tuhan kita. Betapa luar biasanya. Banyak orang dari agama lain menghina Tuhan kita. Tetapi kalau mau jujur, ketika berbicara kasih, bukankah sangat jelas pribadi Yesus ini yang sempurna untuk menggambarkan kasih? Mana ada gambaran Allah yang ditempeleng, yang dihina,
dengan kekuasaannya dia diam dan mengampuni. Hanya Yesus Tuhan kita. Hanya Yesus Tuhan kita. Dan tidak ada duanya. Tidak ada duanya. Ketika orang-orang menolak orang kusta ini, Yesus mendekat. Yesus menjamah. Yesus memberikan kata-kata penguatan. Aku mau menyembuhkanmu. Dan dia bertindak sesuai dengan perkataannya. Apapun masalah kita saat ini. Sejelek apapun kita. Selemah apapun kita. Sebanyak apapun kekurangan kita. Asal kita datang kepada Yesus. Kuasa dari Tuhan tidak perlu diragukan. Tetapi bagi kita sekarang juga. Tidak perlu bertanya lagi. Tuhan, apakah Engkau mau menolong aku? Maukah Engkau menyembuhkan aku? Tidak perlu bertanya. Jawabannya sudah jelas. Aku mau menolongmu. Aku mau menguatkanmu. Aku mau menyembuhkanmu. Sidang jemaat, seperti apa yang kita dengar, maka saya percaya bahwa iman akan timbul dan dengan iman ini juga tubuh kita akan disembuhkan. Ya. Saya percaya kita tidak perlu didoakan ketika kita mendengar firman ini dan firman yang kita dengar ini menimbulkan iman, secara otomatis kita disembuhkan. Ya. Aku mau dikatakan, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Seketika itu juga. Anda bisa bayangkan tubuh yang puluhan tahun kena kusta dan sekarang dikatakan seketika itu juga. Kok bisa tahu seketika itu juga? Lenyaplah kustanya. Bukankah berarti dalam sekejap di hadapan orang-orang itu kulitnya langsung berubah? Ada sesuatu yang kita harus perhatikan sekarang. Kita percaya dengan kesembuhan demi kesembuhan ilahi yang terjadi sekarang. Orang lumpuh berjalan. Ya. Tetapi kalau Anda perhatikan ada yang aneh. Ketika pendeta-pendeta mendoakan orang lumpuh dan berjalan. Kenapa sampai ibadah selesai pun mereka jalannya tertatih-tatih? Ya, kita harus perhatikan ini. Loh, kita tidak menyalahkan mereka ya. Tetapi yang kita mau adalah apa yang terjadi dan tertulis di dalam Alkitab itu yang terjadi lagi. Sedangkan di Alkitab seringkali orang lumpuh yang Yesus sembuhkan itu kemudian langsung mengangkat tempat tidurnya. Mereka langsung melompat, mereka langsung berjalan. Tidak ada yang dikatakan, kemudian masih, tidak ada loh. Kan kalau masih gini kan tidak mungkin ngangkat tempat tidurnya kan. Artinya ada sesuatu yang kurang loh. Baiklah itu kesembuhan, iya patut kita syukuri. Tetapi yang saya inginkan, masih belum sampai dalam taraf yang Tuhan inginkan. Itu loh. Kita ingin seperti yang Alkitab tulis. Orang lumpuh berjalan melompat. Bukan berjalan tertatih-tatih. Bukan. Bahwa yang tertulis dalam Alkitab pernah terjadi dan pasti akan terjadi lagi. Sehingga doa dari orang-orang di dalam perjanjian lama beberapa kali diulang. Tuhan, apa yang kami dengar, apa yang kami pernah lihat, apa yang diceritakan pada kami, perbuatan-perbuatanmu yang besar dan dahsyat itu
lakukanlah lagi Tuhan. Ya. Jujur, banyak mujizat. Tetapi yang saya mau tekankan adalah masih belum seperti yang Alkitab tulis. Masih belum. Ya. Oleh karena itu betapa pentingnya roh takut akan Tuhan, kekudusan itu ditegakkan kembali di dalam gereja. Kita terlalu keduniawian. Banyak gereja terlalu keduniawian. Banyak hal yang diinginkan, yang ada di muka bumi ini yang diinginkan. Bukan yang di surga yang diinginkan. Bukan rencana Tuhan yang terjadi. Tetapi rencanaku. Ya. Sidang jemaat. Lihat di sini, seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Bukankah ini dahsyat? Bagi yang pernah membaca buku Menyembuhkan Orang Sakit karangannya Francis Hunter, Anda bisa membaca di sana. Puluhan orang mati bisa langsung dibangkitkan. Anda bisa melihat bagaimana kuku, jari yang sudah terpotong itu tumbuh lagi. Dan sampai kukunya tumbuh kemudian harus dihentikan. Dalam nama Tuhan Yesus berhenti. Dan kuku itu berhenti tumbuh. Ya. Bahwa ini masih tersedia lagi. Tersedia bagi kita. Yang jadi masalah adalah kekudusan di mana Tuhan leluasa bergerak dalam atmosfer kekudusan ini. Itu yang kurang kita persiapkan sebenarnya. Ya. Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Berarti kalau jarinya ini tinggal 2, berarti tumbuh 8 itu tumbuh dong. Dan seketika. Bagaimana kalau telinganya? Kan telinganya juga bisa putus kan kalau kusta. Tetapi di sini dikatakan seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Lenyaplah penyakit kustanya. Kalau kita lihat, bukankah ini tidak mustahil? Anda bisa membaca di dalam kitab Yehezkiel tentang tulang-tulang. Bagaimana itu bisa bergerak dengan cepat mencari pasangannya sendiri. Ya. Bahwa itu hal yang biasa bagi Tuhan. Demikian pula ini adalah hal yang biasa. Sayangnya hal yang biasa bagi Tuhan sekarang ini menjadi hal yang langka di dalam gereja. Padahal seharusnya gereja ini kan tempat atau atmosfernya Tuhan. Di mana seharusnya mujizat kesembuhan itu adalah hal yang biasa terjadi. Aku mau, jadilah engkau sembuh. Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Saya percaya bahwa Tuhan tidak berubah. Bahwa Tuhan suka menyembuhkan, mampu menyembuhkan, dan mau menyembuhkan yang sakit. Apapun penyakitnya. Apapun penyakitnya. Tuhan mau menyembuhkan. Aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Ya. Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Yesus melarang orang itu memberitahukannya kepada siapapun juga. Ya. Bahwa pelayanan Yesus tidak perlu promosi. Pelayanan Yesus tidak perlu promosi. Yesus melarang orang itu memberitahukan kepada siapapun juga. Bayangkan ini, orang sudah dilarang, bahkan yang bersangkutan, yang sembuh dari penyakit kustanya dilarang untuk memberitakan apa yang Yesus lakukan. Toh tetap saja dikatakan kabar tentang Yesus makin jauh tersiar.
Loh ini dilarang aja makin tersiar. Ya. Apalagi disuruh beritakan. Bahwa pada akhirnya kita harus menyadari firman mau digencet, ya, mau ditutup-tutupi, bagaimanapun mau dihalang-halangi, ya, tetap akan makin tersiar, tetap akan makin tersiar. Ya. Gereja semakin ditutup, dihalang-halangi untuk ibadah, justru semakin tersiar, iya kan? Semakin tersiar. Di sini dikatakan Yesus melarang orang itu memberitahukannya kepada siapapun juga dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan seperti yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Bahwa Yesus katakan, pergilah kepada imam. Karena untuk urusan penyakit kusta, yang berhak menyatakan kusta itu sungguh-sungguh sembuh dan lenyap, itu adalah imam. Ya, kalau kita pelajari dalam kitab Pentateuch, maka imam itu yang diajari oleh Tuhan. Ciri-cirinya orang kena penyakit kusta, ya, apa yang harus dilakukan. Kalau penyakit kusta itu ternyata bukan penyakit kusta, hilang dalam beberapa hari, apa yang harus dilakukan. Imam yang akan menentukan. Sehingga di sini kita melihat bahwa ketika Tuhan menyembuhkan, maka artinya itu benar-benar sembuh. Yang saya mau katakan begini, tidak salah untuk memeriksakan kesembuhan yang Tuhan kerjakan dalam tubuh kita, diperiksakan ke dokter. Ya. Bukan tidak percaya bahwa itu sudah disembuhkan. Tetapi untuk membuktikan bahwa penyakitnya memang sudah sembuh. Ya. Karena kalau hanya main perasaan, Yesus tidak akan dipermuliakan. Ya. Oleh karena itu, di sini dikatakan, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam supaya diperiksa sungguh-sungguh sembuh atau tidak. Ya. Orang yang mengatakan aku sudah disembuhkan oleh Tuhan, kita wajib pergi ke dokter untuk memeriksakan diri bahwa memang kita sudah disembuhkan. Ya. Jangan main perasaan. Karena kalau main perasaan nanti kumat lagi, Tuhan tidak akan dipermuliakan. Tuhan tidak dipermuliakan, kita juga Tuhan dihujat, kita dihujat. Ya kan? Katanya sembuh, kok kumat lagi. Nah, itu main perasaan. Gara-gara main perasaan. Tapi kalau memang kita sembuh, periksakan ke dokter. Setelah diperiksakan ke dokter, oh ya memang sembuh, penyakitnya sudah lenyap. Baru kita bersaksi. Itu pun saya mau katakan, itu pun bisa setan memberikan penyakit lagi. Oleh karena itu T.L. Osborne punya sebuah buku yang kecil. Itu kalau tidak salah 100 alasan orang disembuhkan. Kalau tidak salah pokoknya tentang kesembuhan. Di sana juga dijelaskan begini. Kenapa orang yang sudah disembuhkan dalam KKR kok masih butuh iman untuk mempertahankan kesembuhannya? Banyak yang kumat lagi ketika sampai rumah. Dan di sana dijelaskan bahwa ketika mereka sudah disembuhkan dalam satu KKR, satu karena atmosfernya dengan iman dari ribuan orang, itu atmosfer sungguh-sungguh atmosfer surgawi. Tetapi ingat, beda dia katakan ketika sudah sampai rumah. Apalagi kemudian ada masalah dengan keluarga, segala macam, atmosfernya beda dengan atmosfer KKR itu. Ya. Sehingga di sini dikatakan ini akan mempengaruhi perasaan kita. Kemudian
setan akan memberikan keraguan-raguan berbicara kepada pikiran kita. Sungguh-sungguh sembuh. Coba gerakkan kakimu itu yang sakit, coba digerakkan. Nah, kan masih ada kan? Sakit kan? Sakit, itu hanya perasaanmu yang katakan sembuh. Dan ketika kita katakan, iya ya, masih sakit. Pada waktu itulah penyakit itu kembali lagi tubuh kita. Jadi tidak cukup hanya punya iman untuk menerima kesembuhan, tetapi kita juga harus punya iman untuk mempertahankan kesembuhan yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Ya, bukunya kecil, buku T.L. Osborne itu, tetapi alasan-alasan banyak di sana soal kesembuhan. Ya, dan itu buku langka karena tidak pernah diterbitkan lagi, dan itu saya punya buku itu terjemahannya dulu masih suka cari di luar. Satu karena di toko sudah ada, kedua karena tidak punya uang. Ya. Dan itu sudah ada di toko, itu masih terjemahan lama. Ya. Dan tetapi itu buku bagus. Pergilah perlihatkan dirimu kepada imam. Jadi untuk membuktikan kita sudah disembuhkan. Tetapi yang kedua, pergilah perlihatkan dirimu kepada imam. Tadi pagi kita sudah bahas, ya. Tadi pagi kita sudah bahas ketika Simon Petrus diberkati, ketika dia sudah diberkati, dia tidak seperti kebanyakan orang kemudian meninggalkan Tuhan. Justru dengan diberkati, dia mendekat kepada Tuhan. Ya, semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, di sini Yesus pun mengajar, engkau sudah sembuh, jangan lupa ibadah. Pergi ke imam. Imam kan pasti di bait suci. Pergi ke imam. Jangan lupa ibadah. Banyak orang setelah menerima mujizat, menerima berkat, meninggalkan Tuhan, mengurangi waktu-waktu ibadah. Tetapi di sini Yesus mengatakan, perlihatkan dirimu kepada imam. Itu dengan mudahnya kita bisa mengartikan, engkau harus pergi ke bait suci. Engkau harus beribadah. Bukan itu saja, bahkan di sini dikatakan, dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan seperti yang diperintahkan Musa. Ya. Ada ucapan syukur. Tidak perlu mengadakan ibadah ucapan syukur di rumah ya. Tetapi ada ucapan syukur. Ada persembahan kepada Tuhan. Orang aja kalau ditolong ya dengan kenalan pasti minimal traktir, ya kan? Traktir sebagai ucapan terima kasih. Tetapi seringkali kita itu ditolong Tuhan, mendapatkan mujizat dari Tuhan, tidak ada ucapan syukur, tidak ada. Ucapan terima kasih, tidak ada. Seringkali kita menganggap, alah biasa. Toh kalau saya tidak berusaha, tidak mungkin ini terjadi. Jangan sampai terlambat menyadari bahwa dalam segala hal, kalau Tuhan tidak campur tangan, maka kita akan mengalami hal-hal yang tidak kita inginkan. Ya. Nah, pergilah perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan seperti yang diperintahkan Musa. Ibadah penting. Ketika kita menerima mujizat, menerima berkat dari Tuhan. Tadi pagi kita sudah bahas. Ya. Ingat, berkat itu bisa mendatangkan celaka. Respon kita itu penting. Ya. Ingat bahwa berkat itu bisa menjauhkan kita dari Tuhan. Tetapi kita harus seperti Petrus yang bahkan mendekat kepada Tuhan setelah diberkati dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ya. Di sini pun dikatakan, pergi perlihatkan dirimu kepada imam
dan persembahkan sesuai dengan apa yang diajarkan Musa. Di sini juga kita melihat bahwa kebenarannya Yesus ingin menekankan bahwa yang menyembuhkan orang kusta ini adalah Allah yang disembah oleh Musa. Allah yang disembah oleh orang Israel. Kenapa? Karena banyak Allah. Banyak Allah. Oleh karena itu kan saya katakan, masing-masing agama menurut pengikutnya adalah baik. Menurut pengikutnya. Kita tidak bisa kan katakan bahwa kita sebagai orang Kristen katakan Islam adalah yang terbaik. Oh tidak. Bagi orang Islam, Islam itu yang terbaik ya. Tetapi bagi kita Kristen, Allah di dalam Yesus Kristus itu adalah yang terbaik dan yang terbenar. Jangan sampai juga dari mulut kita keluar ucapan yang mengatakan bahwa Allah sama aja. Ya. Berarti kita tidak kenal Allah kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya. Jadi kita harus hati-hati di sini. Nah, di sini jelas dikatakan, persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan seperti yang diperintahkan Musa. Bukan seperti yang diperintahkan tokoh agama lain. Bukan. Seperti yang diperintahkan Musa. Jelas Allahnya itu siapa? Allahnya Musa. Allah yang disembah oleh bangsa Israel sejak zaman Musa. Jelas di sini. Jadi jangan salah memberikan persembahan ya kepada Allah lain. Ya. Di sini kita melihat sungguh-sungguh betapa pentingnya silsilah segala macam ini. Ya. Jadi bersyukur bahwa tokoh-tokoh kekristenan kita dari awal, dari garis Yahudi dan sampai sekarang tetap Yahudi. Ya kan? Tidak pernah dari Yahudi kemudian langsung ganti ke Arab, itu tidak ada. Tidak ada. Ya. Jadi Anda akan melihat hal-hal yang tidak masuk akal. Tetapi kita melihat di sini betapa kita itu lempeng-lempeng aja. Dari awal Israel ya sudah Israel terus nabinya. Tidak pernah ada nabi dari Cina ya. Sebagian lagi nabi dari, tidak ada. Ya. Ayat yang ke-15. Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar. Dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya. Untuk mendengar dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Sidang jemaat, kalau kita lihat di sini. Banyak orang dikatakan datang berbondong-bondong kepada Yesus. Seperti tadi pagi juga saya jelaskan. Bahwa tujuan utama mereka datang kepada Yesus untuk mendengar firman Tuhan. Bukan untuk melihat konser. Gereja sekarang ini aneh. Bahkan saya tetap tidak bisa terima ya dengan adanya konser rohani. Di mana kita diajak menyembah Tuhan tapi bayar. Kan enggak lucu kan? Ada kelasnya lagi, VVIP, VIP, kelas 1, kelas 2. Loh, ini dengan kitab Yakobus bertentangan loh. Kalau ada orang miskin di antaramu jangan, iya kan? Membeda-bedakan tempat duduk kan dalam kitab Yakobus. Loh, kalau itu yang disebut kekristenan.
Bahkan di tengah-tengah yang dimana semuanya mengakui hadirat Tuhan, urapan Tuhan begitu terasa. Tetapi orang berdosa bisa tetap loncat-loncat. Orang-orang najis bisa tetap loncat-loncat. Tanpa tertemplak hatinya, tanpa bertobat, tanpa ada kesembuhan, tanpa ada mujizat. Sidang jemaat, ini penipuan. Ini penipuan. Ya, ini penipuan. Jadi, yang kita mau, kerinduan kita adalah apa yang tertulis di Alkitab ini terjadi lagi dalam kehidupan kita, dalam gereja kita. Itu aja. Bahwa Anda bisa bayangkan sekarang, kalau dikatakan seminar atau konser rohani disertai dengan penyampaian firman Tuhan, mereka ingin nari, mereka ingin loncat-loncat, mereka ingin nyanyi. Kalau ada firman, mereka tidak mau datang. Beberapa gereja, bukan hanya beberapa, banyak gereja mengurangi waktu penyampaian firman Tuhan. Dikorting sedemikian rupa. Kalau dulu biasanya ya, zaman saya awal-awal pelayanan itu rata-rata 1 jam lah. Ya, masih embel-embel bebas, ditambahi tidak apa-apa Pak Yusa. Oh sekarang udah. Ya. Ada bacaannya 50 menit, kurangi lagi 45 menit, 30 menit. Bukan hanya bacaan, bukan hanya tulisan 30 menit, ada jamnya. Kurang, ada jam bekernya, itu nanti bunyi. Iya bunyi pelan. Sidang jemaat. Bandingkan dengan ayat 15 ini, tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepada Yesus. Lihat di sini, untuk mendengar Dia. Untuk mendengar firman. Ya. Kata berbondong-bondong itu kan banyak, tapi juga desek-desekan. Ya. Tidak berlambat-lambat kata berbondong-bondong itu. Artinya ada rasa haus dan lapar akan firman Tuhan. Untuk mendengar Dia. Dan gandengannya ini sangat luar biasa. Dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Ada orang yang inginnya hanya disembuhkan, tidak tertarik pada firman. Itu sukar, bahkan seandainya dia sembuh. Seperti yang kita bahas tadi, dia tidak akan mampu mempertahankan kesembuhannya. Karena untuk sembuh dan mempertahankan kesembuhan, itu butuh firman. Butuh firman. Untuk mendengar Dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Wow. Ada ayat yang mengatakan disampaikan firman-Nya, disembuhkannya mereka. Bahwa firman dan kesembuhan, firman dan kelimpahan, firman dan pemulihan, firman dan kemerdekaan, itu satu paket. Ya. Satu paket. Oleh karena itu Bapak Stephen Tong mengatakan orang itu terbalik sekarang. Mengutamakan pujian. Mengurangi firman, tidak tertarik pada firman. Padahal dia bilang pujian itu kan kita yang bicara kepada Tuhan. Tetapi firman Tuhan berbicara pada kita. Manfaatnya bagi kita itu lebih bermanfaat mana? Ya, kita bicara
atau Tuhan yang bicara. Nah, untuk mendengar dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Firman kesembuhan yang akan menyembuhkan kita semua. Firman, firman, firman. Di tengah-tengah penyampaian firman, iman kita akan timbul. Dan ketika iman timbul, kesembuhan, berkat keuangan, pemulihan, kemerdekaan, itu akan terjadi dengan sendirinya. Mendengar dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Sidang jemaat tidak pernah salah untuk minta kesembuhan dari Tuhan. Itu disediakan bagi kita. Oleh karena itu di sini dikatakan mereka datang untuk disembuhkan. Ada orang-orang yang mengajarkan mujizat terbesar adalah keselamatan. Iyalah saya percaya. Saya percaya. Tapi bagi yang sudah diselamatkan dan sekarang sakit, mereka tidak butuh mujizat terbesar itu lagi. Mereka butuh mujizat kesembuhan. Ya. Artinya setiap waktu ya atau di waktu-waktu yang berlainan kita butuh mujizat-mujizat yang dan juga sesuai dengan kebutuhan. Kalau kita tidak butuh keselamatan karena sudah diselamatkan, ya, maka itu sudah bukan mujizat yang terbesar lagi bagi kita sekarang. Itu sudah kita miliki kok. Gairahnya beda, iya kan? Mau yang mobil termahal pun, kalau itu sudah ada di garasi kita, kemudian sekarang kita mendapatkan mobil yang lebih murah, tetapi itu belum kita baru bayar ada di toko dan kita mau bawa pulang. Gairah kita pasti kepada yang lebih murah ini kan. Oleh karena itu sudahlah, tidak usah nilai mana yang mujizat yang lebih besar, lebih besar, lebih besar. Pokoknya kita butuh mujizat apa sekarang, itu yang membuat kita bergairah. Ya. Toh yang mengerjakan semuanya sama, yaitu Tuhan. Itu semua pemberian Tuhan. Ayat 16, akan tetapi Yesus mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Namanya dikenal. Pelayanannya lagi naik daun. Dan orang-orang selalu berbondong-bondong. Tetapi lihat, Yesus mengundurkan diri ke tempat yang sunyi dan berdoa. Artinya, ingat, yang utama tetap harus dijadikan yang utama. Persekutuan Yesus dengan Bapanya itu yang utama. Persekutuan Yesus dengan Bapanya tidak bisa diganti dengan persekutuan dengan orang banyak. Ini kan sama-sama persekutuan kan? Orang-orang datang berbondong-bondong kepada Yesus. Kan orang-orang berbondong-bondong bersekutu dengan Yesus, Yesus bersekutu dengan mereka. Tetapi dalam keadaan seperti itu, di tengah-tengah hal yang seperti itu, Yesus di sini dikatakan ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Ada dua macam persekutuan di sini. Jangan sampai salah pilih. Apakah Yesus akan mengutamakan persekutuannya dengan manusia, ataukah dia akan mengutamakan persekutuannya dengan Bapanya? Dan puji Tuhan kita melihat Yesus berdoa. Dia mengutamakan persekutuan dengan Bapa. Ketika Petrus diberkati dengan mendapatkan banyak ikan, bahwa bisa saja dia menikmati hasil itu.
meninggalkan Tuhan. Tetapi puji Tuhan kita membaca, kita membahas tadi pagi. Bahwa Petrus justru meninggalkan itu semua loh. Meninggalkan berkat itu dan dia datang tersungkur di hadapan Tuhan. Datang mendekat pada Tuhan. Dan kemudian pada akhir cerita kita melihat bahwa Petrus meninggalkan segala-galanya dan mengikuti Tuhan. Berkat, kesembuhan, itu dua hal yang Tuhan sediakan dan pasti diberikan kok kepada kita. Yang jadi masalah adalah setelah dua hal itu atau hal-hal yang lain yang Tuhan sediakan itu ada pada kita. Nah, respon kita itu loh sekarang. Apakah itu akan membuat kita menjauh dari Tuhan? Atau itu akan membuat kita semakin mendekat kepada Tuhan? Kiranya kita semua yang mendengar firman ini meresponi dengan benar. Bahwa setelah kita mendapatkan kesembuhan, lebih rajin beribadah, mengucap syukur kepada Tuhan, mengenal Tuhan dengan benar. Setelah kita menerima berkat dari Tuhan, bukannya merasa kita hebat dan meninggalkan Tuhan, tetapi justru kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengakui bahwa semua dari Tuhan. Jangan salah meresponi apa yang Tuhan sudah berikan dan kerjakan pada kita. Karena respon yang salah akan membuat kita menjauh dari Tuhan. Kehilangan Tuhan, kehilangan keselamatan kita. Respon yang benar akan membuat kita semakin mendekat pada Tuhan. Semakin merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan mengenal Tuhan. Dan semakin mengenal Tuhan. Tuhan memberkati.